A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu, sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang halal barokah melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menghadirkan gaib yang dari kayangan ya. Ini banyak berita beredar bahwa di YouTube atau di TikTok atau dimanapun itu banyak berita bahwa kiamat itu akan segera terjadi. Benarkah itu? Kalau sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya, kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benarkah berita-berita itu atau gimana? Nanti kita akan hadirkan gaib yang benar-benar mengetahui tentang itu. Nanti coba kita tanya-tanya itu maksudnya apa dan bagaimana. Tapi jangan lupa untuk sahabat-sahabat semuanya di komen, di share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe biar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan semoga nanti di video ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Dan seperti biasa kita akan langsung mulai mediumisasi. Udah siap Mas? Insyaallah. Ini Mas mediatornya juga sudah siap. Kita akan langsung mulai saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis sang yang nurjain, bersihkanlah jasad mediator ini dari bisikan jin, setan, siluman, dan selain saya tarik atau saya hadirkan apabila ada yang mencoba masuk atau menyusup dalam jasad mediator, otomatis terpental keluar, semuanya terpental keluar. Bismillah ya Allah, dengan jenis sang yang nurjain, gaib yang dari kayangan yang mengetahui berita tentang hari kiamat coba hadir ke dalam jasadnya mediator yang ada di depan saya. Kuasai seluruh bahasanya, seluruh pita suaranya, seluruh anggota tubuh, dan mengerti bahasa manusia dan mengerti bahasa saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa kalau boleh tahu ini? Dengan Cokro Manggolo dan Cokro Manggolo. Benar. Kalau boleh tahu panjenengan dari mana? Hamba dari Kayangan dan dari golongan apa kalau boleh? Dari golongan jin. Oh, dari golongan jin. Di Kayangan mana ini? Lah, ya. Kayangan lapis ke-12 den. Oh, lapis 12. Ini mohon maaf, saya protek dulu ya. Ya, silakan den. Bismillah ya Allah, dengan sang yang nurjain. Apabila gaib yang ada dalam jasad ini memberi keterangan palsu atau berdusta, otomatis terpental keluar dari jasadnya dan terlempar ke kawah gunung Merapi. Hmm. Ini mohon maaf lagi apa tadi di sana ini?
Ya, sedang melakukan tugas saya, Den. Sedang melakukan tugas. Iya. Apakah saya mengganggu panjenengan, menghadirkan panjenengan? Tidak sama sekali, tidak mengganggu, Den. Dan saya mohon maaf sudah memaksa panjenengan hadir ke sini. Ada yang ingin saya tanyakan sedikit ini ya. Ya, silakan, Den. Apabila nanti panjenengan mengetahui apa yang saya tanyakan, mohon dijawab dengan sesuai yang panjenengan ketahui. Iya. Kalau memang panjenengan tidak mengetahui, jawab saja saya tidak mengetahui, gitu saja. Iya, Den. Ya, baiklah. Ini kan di bangsa saya ini, di bangsa manusia ini kan banyak beredar tentang hari kiamat ya. Itu orang-orang itu atau yang menyampaikan itu benar tahu tentang kiamat atau gimana? Ya, sebenarnya itu semua tidak benar, Den. Karena kiamat itu rahasia Sang Maha Pencipta. Oh, berarti sesuai apa yang saya ketahui juga gitu, kalau kiamat itu kan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Terus yang dimaksud orang-orang itu bagaimana maksudnya? Ya, itu mungkin kiamat hanya sebagai banyak orang-orang yang meninggal. Oh, kiamat sukro sama kiamat kubro itu Ya. Oh, kiamat kecil dan besar. Yang besar setahu saya itu kan dari Allah. Iya, benar deh. Kalau tentang kiamat sukro itu, kiamat kecil itu maksudnya bagaimana ini? Iya, itu adanya kematian yang besar sebelum adanya hari kiamat ini, Den. Oh, itu juga disebut kiamat juga. Iya, benar sekali. Berarti mereka yang menerangkan itu mungkin maksudnya juga kiamat itu mungkin. Iya. Kalau kiamat syukur atau kiamat kecil itu, kalau panjenengan tahu penyebabnya itu apa ya? Iya. Penyebabnya adanya wabah penyakit dan adanya bencana alam. Oh, seperti itu. Benar sekali. Apakah seperti wabah penyakit, bencana alam itu ada hubungannya dengan manusianya sendiri atau bagaimana? Ya, itu berasal dari perbuatan manusia itu sendiri, Den. Karena telah melampaui batas. Maksudnya melampaui batas itu yang seperti apa? Ya, melakukan perbuatan yang sangat keji, Den. Yang sangat keji, melanggar dari aturan-aturan dari Sang Maha Pencipta, Den. Kalau panjenengan mengetahui, bolehkah dijelaskan seperti apa saja itu contohnya? Ya, yang paling besar adalah perzinahan. Adanya suatu kaum atau golongan yang melakukan perzinahan, menghalalkan suatu perzinahan, Dan. Yang paling berat. Oh, itu. Berarti itu termasuk azab atau teguran dari Allah kiamat kecil itu? Ya, itu termasuk teguran dan juga azab
dari Sang Maha Pencipta itu sendiri, Den. Oh, itu yang dinamakan kiamat kecil itu. Benar sekali, Den. Kiamat syukur ya dia. Iya. Kalau saya melihat itu memang sekarang itu ya orang-orang bilang sih zamannya sudah modern. Kalau nggak begitu katanya ketinggalan zaman itu, seperti membuka aurat atau apa, itu sudah hal yang biasa itu bagi orang-orang itu. Apakah itu memang dia tahu hukumnya atau memang orang-orang itu sengaja gitu? Ya, sebenarnya mereka sengaja deh. Mereka sebenarnya juga memahami itu perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi mereka lebih mengikuti kesenangan mereka, Den. Ya, mereka menganggap itu suatu hal yang budaya yang lebih baik, yang lebih unggul, yang lebih megah dianggap mereka itu, Den. Apakah orang-orang yang melakukan seperti itu, apakah itu dibisiki dari golongan iblis atau bagaimana, atau memang dari hatinya sendiri dia ingin seperti itu? Benar, itu semuanya sebenarnya ada ikut campur tangan dari bangsa iblis, dan juga dari keinginan nafsu-nafsu mereka, Dan. Oh begitu. Iya. Bahkan ini kan kalau saya melihat bahkan disiarkan langsung di apa itu, TikTok atau di apa itu juga sangat vulgar atau sangat berani sekali. Iya, benar sekali. Mereka hanya ingin mencari kekayaan yang lebih, Dan. Sehingga mereka mengabaikan aturan-aturan dari Sang Maha Pencipta, Dan. Apakah mereka itu tidak percaya akan adanya azab atau adanya siksa itu? Ya, mereka sudah terlanjur, Dan. Terlanjur menyukai, menyenangi kehidupannya yang saat ini, Dan. Sehingga mereka tidak mengindahkan tentang tata susila, budi pekerti yang luhur. Mereka menganggap dunia ini tidak akan pernah akan hancur. Mereka menganggap dunia ini aman-aman saja. Oh, jadi mereka itu tidak percaya kalau adanya hari akhir, itu tidak percaya. Benar sekali, apalagi mereka tidak membayangkan sama sekali kalau dunia ini suatu saat, sewaktu-waktu bisa rusak, bisa hancur. Mereka menganggap dunia ini akan aman, dan merasa mereka akan tetap tidak akan menjadi tua, Dan. Seharusnya kan mereka sudah bisa memikir bahwa setiap orang itu kan pasti mati. Bahkan kakek nenek kita juga dulu kan pada mati, pasti kita kan juga mati. Benar sekali, Den. Apakah mereka tidak sampai itu memikirnya? Tidak sama sekali. Mereka lebih mengikuti kesenangan dalam nafsunya, kesenangan hatinya. Mereka lebih menikmati tanpa tidak mau, sama sekali tidak mau menengok atau membayangkan suatu hal yang buruk, Dan. Mereka menganggap dunia ini selama-lamanya akan lebih jauh, lebih modern, lebih megah, lebih diperbolehkan apapun keinginan, kesenangan mereka terwujud. Tapi kadang saya juga heran,
Tapi kalau mereka tidak percaya, tapi pas lagi dia susah atau apa, itu kan dia Tuhan bilang Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, bilang begitu. Kenapa kok bisa begitu? Iya, itu sebenarnya ketukan dari nurani mereka, Den. Ada pemberontakan jiwanya yang tidak terima kepada Sang Maha Pencipta. Sebenarnya dia menyebut Tuhan Sang Maha Pencipta ini, itu ketukan dari nurani mereka sendiri, Den. Tapi mereka tidak mengindahkan, hanya sesaat saja. Jadi memang bukan dia ingin berubah ya, hanya katakanlah demo ya. Benar sekali, mereka tidak ingin susah, Dan. Ya seharusnya kan mereka itu kan sadar yang Tuhan siapa, yang hamba siapa, itu kan ya harusnya sadar. Ya seharusnya begitu, seharusnya memikirkan mengapa mereka diciptakan ada di dunia ini, Den. Apakah mereka itu tidak tahu atau tidak mencari tahu gitu? Ya, mereka tidak ingin tahu, Den. Tidak ingin susah, Den. Oh begitu. Benar sekali. Berarti yang didahulukan itu logikanya ya ini. Benar sekali. Akibat pengaruh dari kesenangan mereka, kesenangan yang bisa mereka terwujud. Jadi apa-apa dia itu, orang-orang yang seperti itu memakai akal gitu. Benar sekali. Mereka menganggap, sudah tidak menganggap lagi akan ajaran dari Sang Maha Pencipta, Den. Tapi kalau semakin lama semakin banyak yang seperti itu ya, apakah akan terjadi apa yang lebih bahaya lagi atau tidak ya? Ya, itu menyebabkan nantinya, Den, dari kelakuan-kelakuan mereka yang telah hilang adab, aturan dari Sang Maha Pencipta itu sendiri, akan adanya teguran dari Sang Maha Pencipta. Itu semua kasihan yang tidak melakukan hal-hal yang buruk akan ikut terseret mendapatkan bala dari Sang Maha Pencipta itu sendiri, Dan. Oh, yang tidak ikut melakukan, yang di sekitarnya itu juga tetap akan kena. Benar sekali, Dan. Jadi dia itu sudah melakukan tapi juga menyiksa orang lain juga, itu termasuk. Benar, akan merugikan yang lain, Dan. Mereka tidak memikirkan tentang hal itu, Den. Apakah semisalnya orang-orang yang seperti itu diingatkan, itu apakah mau atau tidak? Mereka akan sangat sulit sekali, Den. Hatinya telah ditutup, ditutup dirinya sendiri. Mereka menutup tentang kebaikan, membuka suatu hal-hal yang mereka senangi, yang mereka anggap tidak ada larangan-larangan apapun. Oh, berarti dia itu menganggapnya yang dia lakukan itu suatu kebenaran gitu ya? Iya, benar sekali. Ya, tapi seharusnya kan dia berpikir benar untuk diri sendiri, tapi kan belum tahu tentu benar untuk orang banyak, dan juga belum tentu benar untuk Allah. Ya, itulah kebodohan dari mereka, Dan. Mereka tidak memikirkan yang lain. Iya. Hanya memikirkan kesenangan nafsu mereka tanpa ada batasnya, Dan. Jadi kalau yang saya lihat kan sudah merata di mana-mana ini. Dan sekarang pun kalau saya rasakan itu, bahkan musimnya itu sudah tidak seperti dulu. Sudah gimana ya,
apa itu musim-musim ini itu akibat dari perbuatan mereka-mereka yang seperti itu atau bagaimana? Iya, benar sekali, Den. Karena perbuatan-perbuatan mereka yang suka menuruti hawa nafsu, hawa nafsu mereka itu juga akan memancing dari mereka-mereka yang awam juga menjadi ikut-ikutan, Den. Itu dianggap sebagai suatu cara hidup yang paling hebat. Memang dia sengaja yang melakukan itu, padahal dia sudah tahu hukumnya itu. Benar sekali, itulah yang menyebabkan bala terjadinya suatu bencana yang sangat dahsyat di suatu negeri, Den. Oh begitu. Berarti kalau kiamat kecil itu memang penyebabnya terbesar itu dari ulah manusianya sendiri. Benar sekali. Ya biarlah mereka menjalani kehidupan yang dianggapnya benar dan dianggapnya nyaman. Nanti atau di akhirat nanti juga akan tahu. Benar sekali. Perbuatannya salah atau benar. Benar sekali, Den. Ya, terima kasih banyak sudah mau hadir, saya undang dan saya tidak bisa memberi apa-apa. Ya, Den. Dan Tidak mohon maaf apa-apa. tidak saya ini ada sedikit jamuan, mohon diterima ya. Iya, Den. Jin sang yang minta makanan dan minuman untuk jin yang ada di mohon diterima ini ya. Terima kasih, Den. Silakan nanti bisa dibuat oleh pemirsa. Saya tidak bisa memberi apa-apa dan hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Apabila panjenengan ingin kembali ke tempat asalnya, saya persilahkan, nanti saya bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Ya, Den. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Den. Saya mohon undur diri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur gaib yang ada dalam jasad mediator kembali ke tempat, semua bekas semua kembali. Alhamdulillah, tadi dialog kami dengan bangsa gaib berjalan dengan lancar, dan ternyata apa yang disampaikan tadi banyak manfaatnya menurut saya. Kalau kiamat-kiamat itu yang tersebar itu memang benar, tapi kiamat sugro bukan kiamat kubro. Tapi kalau untuk kiamat kubro sesuai di kitab yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kiamat sugro, kiamat kecil itu memang katanya di penyebabnya dari ulah manusianya sendiri yang gimana ya, sudah keluar dari aturan atau sak penaedi sak karepe dhewe ya. Kadang kebenaran apapun yang kita anggap itu kan benar buat kita, tapi belum tentu benar buat orang lain, dan belum tentu lagi benar buat Allah. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, setiap mau melakukan apapun, lihat dulu itu dilarang atau tidak sama Allah. Nah, semoga di dalam konten atau video ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan bisa menguatkan keimanan kita lagi, supaya kita lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menjauhi larangannya. Dan dari kami saya akhiri. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan. Bukan maksud saya untuk menyalahkan siapapun itu, tapi keterangan dari si gaib tadi
Dan dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.